Halo pemirsa, selamat malam. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haena, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, 4 jenazah korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Para korban gagal diselamatkan, tengah tertidur pulas di lantai 2 rumah. Keluarga korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan masih menunggu jenazah yang saat ini masih diotopsi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 4 korban merupakan anak dan balita yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki dengan usia 10 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Salah satu orang tua korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Saya ini lagi tidur Pak, penyebabnya ini saya kurang paham gitu. Tahu-tahu api di bawah itu sudah gede, posisi kita di atas gitu. Makanya ada korban. Nah, posisi korban pada waktu di mana Pak? Di atas semua. Nah udah gitu, gak lama ininya nih pada ambles bawah, jadi nggak ketolong. Kalau itu sedang tidur deh Pak, tidur. Berhubung saya ngangkat emaknya pingsan, saya gendong anak, mau balik lagi nggak keburu. Rencananya usai diotopsi, keempat jenazah akan langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Kencang serta banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang menerima laporan kebakaran pukul 6.21 langsung mengerahkan 20 unit mobil pemadam. Namun akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Selain itu, sumber air yang juga jauh menyulitkan pemadaman api. Untuk kesulitan dan kendala yang kita alami adalah satu, aksesnya itu dari unit kita parkir lumayan jauh. Pertama, kedua, gangnya sempit-sempit, rumah berdempetan. Ketiga, sumber airnya atau sulambernya jauh. Demikian. Ada berapa personil Pak yang dikerahkan? Sekitar 70-an personil. Nah, mobilnya sekitar 20 unit. Untuk sekarang proses pendinginan apakah sudah? Sekarang pemadaman sudah selesai, kita udah berkemas. Demikian. Kebakaran ini mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal karena terjebak di lantai atas rumah. Keluarga tidak sempat menyelamatkan korban karena api telah membesar. Api berhasil dipadamkan pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Ketua RW setempat menyatakan kebakaran diduga akibat percikan api dari kabel yang mengalami konsleting listrik. Kronologi awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu 4 sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu 3 orang gitu. Sementara itu polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kesal akibat truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Pagenangan, Kabupaten Tangerang sering melanggar jam operasional. Sejumlah warga mengadang truk tambang yang melintas sebelum jam operasional. Kejadian ini nyaris ricuh.
Sejumlah warga yang kesal kepada truk yang sering melanggar jam operasional mengadang dan menghentikan paksa truk tambang yang bermuatan batu dan pasir di Jalan Raya Legok Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Truk tambang yang melanggar jam operasional dilarang melintas dan harus putar balik. Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Warga meminta peraturan ini ditegakkan karena selain membuat kemacetan, truk tambang juga membuat polusi udara dan kerap menjadi penyebab kecelakaan. Adanya truk tanah yang melanggar peraturan-peraturan dari pemerintah. Pemerintah, tolong hari ini buka mata kalian bahwasanya jangan sampai ada korban kecelakaan, terlindas truk, dan lain sebagainya. Kita sebelum adanya hal tersebut untuk turun ke jalan. Warga juga berharap ada pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus TV melaporkan. Viral di media sosial, seorang pengendara dihentikan oknum polisi di jalan tol di Jakarta. Bukan karena melanggar aturan lalu lintas, tapi karena SIM-nya bukan diterbitkan di Jakarta. Data yang lama masih ada. Data apa? Data apaan? Data Jakarta apa? Iya, udah mutasi. Nggak ada mutasi, Bapak. Mana SIM-nya mana? Enggak, saya nggak nanda. Iya, soalnya nggak boleh mengganggu keamanan loh. Kita apa? Peristiwa terjadi pada Jumat malam, seorang polisi lakukan pemeriksaan kendaraan di ruas tol Jor. Loh, kok tidak memberikan SIM? Saya udah kasih SIM, Bapak. Jangan terbiasa begini ya, Pak. SIM yang Jakarta, SIM. Dalam video yang viral, si pengemudi mengaku membawa semua surat-surat lengkap, mulai dari SIM hingga STNK. Apapun Bapak, apa salahnya? Salahnya apa? Data yang lama. Tapi tetap saja, polisi menghentikannya, mempermasalahkan asal penerbitan SIM yang bukan dari Jakarta. Nggak ada mutasi, Bapak. Mana SIM-nya mana? Enggak, saya nggak nanda. Bahkan sempat disebut-sebut istilah data mutasi yang tidak dijelaskan lebih lanjut maksudnya. Kepolisian pun angkat bicara. Keamanan loh. Kita apa? Viralkan. Maksud dari anggota itu adalah SIM yang dikeluarkan oleh Polri. Karena supir yang dalam hal ini diketahui oleh seorang wanita memberikan atau memperlihatkan SIM bukan yang dikeluarkan oleh Polri. Hari ini kami turunkan tim untuk mencari tahu identitas dari pengendara. Kami ingin tahu SIM apa sih? Karena pada saat itu malam hari anggota kami tidak begitu jelas melihat SIM, hanya bentuknya memang hampir sama, ukurannya hampir sama dengan SIM, namun warnanya berbeda. SIM kita putih, ini warnanya biru, warnanya agak kebiruan. Kalau setahu kami, kalau yang SIM biru itu SIM yang dikeluarkan oleh POM TNI dan untuk mengendari kendaraan dinas TNI. Kerjasamanya. Ditlantas Polda Metro Jaya akan terus lakukan penindakan kepada pengguna jalan yang tidak mematuhi ketentuan lalu lintas dan memastikan setiap anggota yang bertugas tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Seorang nenek menjadi korban perampokan di rumahnya. Selain kehilangan perhiasan emas dan uang tunai, korban juga mengalami penganiayaan hingga babak belur. Nenek Guslina, 84 tahun, menjadi korban perampokan dan pencurian dengan kekerasan di rumahnya di daerah Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban mengalami luka lebam di bagian mata hingga giginya copot akibat dianiaya oleh pelaku. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Koto Tangah setelah menjalani perawatan di Puskesmas Lubuk Buaya. Sejumlah barang bukti berupa kain sprei yang digunakan pelaku untuk menyekap korban, serta sebilah pisau dapur disita polisi dari rumah korban di Perumdam 4, Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Polisi yang melakukan olah TKP di lokasi menemukan sejumlah kejanggalan berupa atap rumah di bagian dapur rumah korban yang seperti sengaja tidak dipaku. Dari peristiwa ini korban mengalami kehilangan sejumlah perhiasan emas dan uang tunai dengan kerugian hingga 30 juta rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.